Pernahkah kamu membayangkan hidupmu berubah dalam sekejap? Dari seorang TKW yang bekerja keras di negeri orang, hingga akhirnya menjadi istri dari majikannya sendiri yang kaya raya? Apa yang terjadi ketika cinta tak terduga datang di tengah perjalanan hidup yang penuh perjuangan? Kisah Rina, seorang wanita sederhana, yang harus menghadapi tantangan besar, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Apakah dia mampu mempertahankan kebahagiaan yang baru ia temui? Temukan kisah yang penuh inspirasi dan air mata ini, hanya di sini. Jangan lupa untuk like, komen dari daerah mana kalian menonton, dan subscribe untuk kisah-kisah yang tak kalah mengharukan lainnya. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Rina adalah seorang wanita muda asal Indonesia yang berusia 25 tahun. Meski usianya masih muda, kehidupannya sudah dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan. Sejak kecil, Rina telah terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Ia berasal dari keluarga sederhana di sebuah desa yang jauh dari kota. Ayahnya seorang petani yang hidup pas-pasan, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena keterbatasan ekonomi, Rina memutuskan untuk pergi merantau ke luar negeri, bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Harapannya, ia bisa mengirimkan uang untuk membantu keluarganya yang sedang kesulitan. Sesampainya di Arab Saudi, Rina bekerja untuk keluarga Al-Mansur, sebuah keluarga kaya yang tinggal di sebuah villa mewah di pinggiran kota Riyadh. Setiap pagi, Rina bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu. Ia memulai hari dengan mempersiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Walaupun lelah, Rina merasa bahwa ia harus bekerja keras demi keluarganya yang ada di Indonesia. Setiap malam, sebelum tidur, ia mengirimkan uang melalui transfer bank dan berbicara dengan ibunya melalui telepon, yang selalu memberikan kata-kata penyemangat. Satu hal yang selalu membuat Rina bingung adalah perasaan terasingkan di negeri orang. Meski ia sudah bertahun-tahun bekerja, ia selalu merasa terpisah dari kehidupan yang dijalani oleh majikan-majikannya. Keluarga Al-Mansur hidup dalam kemewahan yang jauh berbeda dengan kehidupannya yang sederhana di Indonesia. Setiap kali ia melihat Faisal, sang majikan, yang tampak sukses dan terhormat, ia merasa ada jurang yang sangat besar antara mereka. Namun, Rina selalu berusaha untuk tidak terlalu memikirkan perasaan itu. Ia tahu bahwa hidup di negeri orang membutuhkan ketabahan. Pagi itu, seperti biasa, Rina bangun lebih awal dari siapapun. Ia mengenakan pakaian sederhana yang diberikan oleh majikannya, menyiapkan sarapan untuk keluarga Al-Mansur, dan memulai tugas hariannya dengan cekatan. Namun, pada hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat tengah hari, Faisal, majikan yang selama ini hanya dia lihat dari jauh, tiba-tiba memanggilnya ke ruang kerjanya. Rina terkejut, karena ia tidak pernah dipanggil ke ruang Faisal sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa gugup. Rina masuk ke ruang kerja Faisal dengan langkah hati-hati. Faisal, seorang pria berusia 35 tahun, duduk di belakang meja kerjanya yang besar. Wajahnya tampak serius, namun ada tatapan lembut di matanya yang membuat Rina merasa sedikit tenang. "Rina, bisakah kamu duduk sejenak?" kata Faisal dengan suara berat, namun penuh kehangatan. Rina duduk di kursi yang ada di depan meja, mencoba untuk tidak terlalu terlihat cemas. Faisal memulai pembicaraan dengan berbicara tentang pekerjaan Rina yang selama ini selalu dilakukannya dengan baik. "Kamu telah bekerja sangat keras, Rina," kata Faisal. "Aku sangat menghargai semua usaha dan dedikasimu selama ini. Kamu adalah pekerja yang sangat baik." Rina hanya bisa tersenyum dengan malu-malu, merasa tidak ada yang istimewa dari pekerjaannya. Namun, tatapan Faisal tak pernah lepas darinya. Faisal melanjutkan pembicaraannya dengan sedikit tersenyum.
Aku ingin kamu tahu, Rina, katanya dengan suara yang lebih lembut. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Aku sudah lama mengamati kamu. Sejak pertama kali aku mempekerjakanmu, aku melihat betapa kamu bekerja keras tanpa mengeluh. Aku sangat menghargai itu. Rina merasa semakin gugup. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan Faisal selanjutnya. Rina, Faisal melanjutkan, aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin melamar kamu. Aku ingin menikahimu. Rina terkejut. Kata-kata Faisal seperti petir yang menyambar telinganya. Ia merasa seluruh dunia seakan berhenti berputar. Apa yang baru saja dia katakan? Pikirnya. Ia menatap Faisal dengan kebingungannya, mencoba mencari tahu apakah ini semua hanya sebuah lelucon. Namun, wajah Faisal tampak serius, dan ada kilatan ketulusan di matanya. Rina tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, dia merasa bahwa ini adalah peluang yang besar. Namun di sisi lain, ia merasa sangat canggung dan ragu. Bagaimana mungkin seorang TKW seperti dia bisa menikahi seorang pria kaya seperti Faisal? Mereka berasal dari dunia yang begitu berbeda, dan Rina tahu betul bahwa pernikahan dengan Faisal akan membawa banyak pandangan dan penilaian dari orang lain. Rina terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia merasa bingung, cemas, dan tidak tahu harus bagaimana. Faisal melihat ketidakpastian di wajahnya, dan dengan lembut ia berkata, Rina, aku tidak mengharapkan jawaban sekarang. Pikirkanlah dengan baik-baik. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat bagi kamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat serius. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Rina merasakan campuran perasaan yang sangat kuat. Bagaimana mungkin dia, seorang pembantu, diterima dengan terbuka oleh seorang pria kaya yang bahkan bisa memilih wanita lain dari kalangan yang lebih tinggi darinya? Semua perasaan ini membuatnya bingung. Dalam hidupnya, ia selalu berusaha untuk menjalani peran sebagai pembantu yang baik, bukan sebagai calon istri seseorang yang begitu dihormati dan kaya. Faisal, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya hanya seorang pembantu. Saya hanya ingin mengirim uang untuk keluarga saya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa menjadi istri Anda. Rina akhirnya berkata dengan suara bergetar. Faisal mendekat, memegang tangan Rina dengan lembut. Rina, kamu lebih dari sekadar pembantu. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Aku ingin kamu melihat dirimu dengan cara yang sama seperti aku melihatmu. Rina merasa seolah-olah dunia berputar begitu cepat. Ia ingin menolak, namun hatinya mulai goyah dengan kata-kata Faisal. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa bahwa mungkin inilah kesempatan yang ia cari. Meski hatinya masih ragu, ia tahu bahwa hidupnya bisa berubah drastis jika ia menerima tawaran Faisal. Saya akan berpikir tentang ini, Faisal, kata Rina. Dengan suara pelan. Faisal mengangguk, matanya masih penuh harapan. Kamu tidak perlu terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku serius. Saat keluar dari ruang kerja Faisal, Rina merasa seperti berada di dunia yang asing. Semua yang dia kenal terasa berbeda. Rina duduk di kamarnya, menatap bintang-bintang di luar jendela. Hatinya masih penuh dengan kebingungannya. Apakah dia siap untuk menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda, dengan pernikahan yang penuh dengan tantangan? Setelah beberapa hari berlalu, Rina masih merasa bingung. Ia sering terjaga tengah malam, merenung tentang tawaran Faisal yang terus mengganggu pikirannya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Namun di sisi lain, ia juga merasa takut kehilangan segalanya. Semua yang telah ia perjuangkan selama ini, semua yang telah ia bangun sebagai seorang TKW di negeri orang, akan berubah begitu saja jika ia menerima tawaran Faisal. Rina tidak hanya merasa cemas, tetapi juga merasa terjebak dalam dilema besar. Hari itu, ia duduk di balkon rumah Al-Mansur, menatap pemandangan kota Riyadh yang penuh dengan gedung-gedung tinggi dan lampu-lampu yang bersinar. Pikirannya teralihkan oleh suara lembut yang memanggil namanya. Rina, kamu baik-baik saja? Suara Faisal tiba-tiba terdengar. Rina menoleh dan melihat Faisal yang berdiri beberapa langkah di belakangnya, menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. Rina tersenyum ragu. Saya baik-baik saja, Faisal. Hanya sedikit lelah. Faisal duduk di sebelahnya, tetap memandang Rina dengan serius. Rina,
Aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untuk mendukungmu, apapun yang kamu pilih. Rina menundukkan kepalanya, merasa ada kehangatan yang mengalir dalam setiap kata Faisal. Terima kasih, Faisal. Saya hanya bingung. Malam itu, setelah berbicara dengan Faisal, Rina merasa sedikit lebih tenang. Namun, perasaan bingung itu tetap ada. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa hidupnya akan berubah jika ia menerima tawaran Faisal. Ia merasa ada sesuatu yang besar yang akan datang, sesuatu yang akan mengubah takdir hidupnya. Tak lama setelah itu, Rina memutuskan untuk menelepon ibunya di Indonesia. Ia merasa butuh suara ibunya untuk memberi arahan. Di telepon, suara ibunya terdengar lembut dan penuh kasih. Rina, apa yang membuatmu merasa khawatir? Jika ini yang terbaik untukmu, kenapa kamu ragu? Tanya Ibu Rina. Rina menceritakan semuanya dengan hati-hati, bagaimana perasaan bingung dan ketakutannya terhadap masa depan. Ibu tahu, Rina, tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaanmu. Ibu selalu mendukungmu, apapun yang kamu pilih. Hanya saja, jangan biarkan rasa takut menghalangi kesempatan besar yang mungkin datang dalam hidupmu. Kata-kata ibunya mengingatkan Rina akan semua pengorbanan yang telah dilakukannya untuk keluarga. Rina menutup telepon dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa ia harus mengikuti hati nuraninya. Meskipun takut, ia harus memikirkan masa depan dengan lebih matang. Akhirnya, ia membuat keputusan untuk berbicara dengan Faisal lagi dan memberikan jawabannya. Keesokan harinya, Rina mendekati Faisal dengan langkah yang mantap. Mereka berada di ruang makan besar, di mana Faisal sedang membaca dokumen di meja. Rina menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di kursi di depannya. Faisal menatapnya dan meletakkan dokumen yang ada di tangannya. Ada yang ingin kamu sampaikan, Rina? Tanya Faisal dengan lembut, mengetahui bahwa Rina pasti sudah memutuskan sesuatu. Dengan suara pelan, Rina akhirnya berkata, saya memikirkannya matang-matang, Faisal. Saya merasa cemas dan takut, tetapi saya juga tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk saya. Saya menerima tawaranmu. Faisal tersenyum lebar, namun ada rasa haru yang terpancar dari matanya. Rina, aku sangat berterima kasih atas kepercayaanmu. Aku janji, aku akan menjagamu dan membuatmu bahagia. Rina merasa hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan datang setelah ini, tetapi ia merasa yakin bahwa inilah jalannya. Faisal mengulurkan tangannya, dan Rina menyambutnya dengan lembut. Mereka saling berpandangan, dan dalam sekejap, dunia terasa lebih terang bagi Rina. Faisal adalah orang yang sangat berbeda, dan mungkin dialah yang akan membimbingnya menuju kebahagiaan yang selama ini dicari. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, persiapan untuk pernikahan mereka dimulai. Rina merasa cemas, namun juga bahagia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menikahi seorang pria kaya seperti Faisal, seorang pria yang dulunya hanya dia lihat sebagai majikan. Kehidupannya akan berubah secara drastis, dan dia tahu itu. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya di Indonesia. Pernikahan mereka dijadwalkan akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Rina merasa semua ini seperti mimpi, sebuah perjalanan hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Faisal terus memberikan dukungan, memastikan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Ia bahkan mengajak Rina untuk memilih gaun pengantin yang akan ia kenakan. Rina merasa terharu, merasa dihargai dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda baginya. Namun Faisal membuatnya merasa diterima. Hari pernikahan tiba. Semua orang tampak bahagia, dan rumah Al-Mansur dipenuhi dengan tamu-tamu penting yang datang untuk merayakan pernikahan mereka. Rina mengenakan gaun pengantin yang indah, dan Faisal mengenakan jas formal yang memancarkan keanggunan. Rina merasa gugup, namun Faisal terus memegang tangannya dengan penuh perhatian. Saat mereka berjalan menuju altar, ia merasa dunia seakan berhenti berputar. Hanya ada dirinya dan Faisal. Ketika mereka akhirnya berdiri di depan penghulu,
Faisal menggenggam tangan Rina dengan penuh keyakinan. Rina, aku akan menjadi suami yang baik untukmu. Aku berjanji akan selalu ada untukmu, di setiap langkah hidup kita, kata Faisal dengan suara mantap. Rina hanya bisa tersenyum. Air matanya menetes perlahan. Ia tidak bisa berkata-kata, namun hatinya penuh dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa bahwa hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, babak yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Setelah menikah, hidup Rina bersama Faisal berjalan dengan sangat berbeda. Kehidupannya yang dulu penuh dengan kesibukan sebagai seorang TKW yang sederhana kini berubah menjadi seorang wanita yang hidup dalam kemewahan. Setiap hari, Faisal selalu memastikan bahwa Rina merasa bahagia. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, makan malam di restoran mewah, dan pergi berlibur ke tempat-tempat yang tidak pernah Rina impikan sebelumnya. Rina merasa seperti hidup dalam sebuah mimpi yang indah, namun di sisi lain, hatinya masih teringat pada keluarganya di Indonesia. Ia tidak pernah melupakan mereka, meskipun kini hidupnya berubah drastis. Pada suatu malam yang tenang, setelah makan malam romantis yang disiapkan Faisal, mereka duduk bersama di balkon rumah mewah mereka yang menghadap ke luar kota Riyadh. Faisal memandang Rina dengan penuh kasih sayang. Rina, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Hidup di sini sangat berbeda dengan yang pernah kamu kenal. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Kamu bukan hanya istri bagiku, tapi juga sahabat dan teman hidup. Rina tersenyum, namun di matanya ada rasa haru yang mendalam. Aku merasa sangat beruntung bisa bertemu denganmu, Faisal. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berada di sini. Semua ini terasa seperti mimpi, dan aku bersyukur bisa menghabiskan waktu bersamamu, jawab Rina dengan suara penuh perasaan. Faisal mengangkat tangan Rina dan mencium lembut punggung tangannya. Kamu lebih dari apa yang aku harapkan, Rina. Kita akan menjalani hidup ini bersama, dan aku akan selalu memastikan kamu bahagia. Meskipun hidup Rina bersama Faisal penuh dengan kemewahan, ada saat-saat di mana ia merasa terasingkan. Ia seringkali merasa bahwa dirinya tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat sekitar yang berasal dari kalangan atas. Pada suatu kesempatan, mereka menghadiri sebuah acara pernikahan teman Faisal, di mana Rina merasa seperti seorang asing. Orang-orang di sana memandangnya dengan penuh curiga. Mereka tidak tahu siapa Rina, seorang wanita sederhana yang sebelumnya bekerja sebagai TKW. Rina merasa cemas dan tidak nyaman. Di acara tersebut, seorang wanita dari kalangan sosialita bertanya kepada Rina dengan nada merendahkan. Jadi, kamu ini siapa sebenarnya? Apa pekerjaanmu sebelum menikah dengan Faisal? Rina merasa terkejut, namun Faisal datang dengan cepat, meletakkan tangannya di bahu Rina dan berkata dengan suara tegas, Rina adalah istriku. Itu sudah cukup. Orang-orang di sekitar mereka terdiam, dan suasana menjadi canggung sejenak. Faisal kemudian mengajak Rina pergi ke sudut ruangan yang lebih sepi. Maafkan aku, Rina. Aku tidak tahu mereka akan bertanya seperti itu. Jangan khawatir, aku akan selalu melindungimu, kata Faisal dengan penuh perhatian. Rina hanya mengangguk, merasa sedikit lebih tenang, meskipun hatinya masih merasa cemas. Ia tahu bahwa dunia yang ia masuki sangat berbeda dengan dunia yang pernah ia kenal sebelumnya, dan ia harus belajar untuk menyesuaikan diri. Seiring berjalannya waktu, Rina semakin merasa nyaman dengan kehidupan barunya, meskipun masih ada ketegangan sesekali. Suatu hari, Faisal membawa Rina ke sebuah tempat yang sangat istimewa. Mereka berdua berjalan-jalan di sebuah taman yang luas, dikelilingi oleh pepohonan hijau dan bunga-bunga yang indah. Faisal memandang Rina dengan senyuman lebar. Aku ingin kamu tahu, Rina, bahwa kamu adalah hadiah terindah dalam hidupku. Aku akan selalu berusaha membuatmu bahagia, dan aku ingin kita punya keluarga yang penuh cinta. Rina memandang Faisal dengan penuh rasa syukur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah seperti ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Faisal. Semua ini terasa seperti mimpi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat bersyukur memiliki kamu dalam hidupku. Faisal tersenyum dan meraih tangan Rina. Kita akan menjalani hidup ini bersama, dan aku akan selalu ada di sisimu. Pada saat itu, Rina merasa bahwa segala pengorbanannya selama ini telah terbayar.
Ia menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak hanya datang dari materi atau status, tetapi dari cinta yang tulus dan saling mendukung satu sama lain. Ia merasa yakin bahwa kehidupan yang mereka jalani akan penuh dengan kebahagiaan, meskipun penuh dengan tantangan. Tahun demi tahun berlalu, dan Rina semakin terikat dengan kehidupan barunya. Meskipun ada banyak hal yang harus ia pelajari, seperti cara beradaptasi dengan kehidupan sosial yang sangat berbeda, ia merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Faisal selalu ada untuknya, memberikan dukungan yang ia butuhkan. Rina mulai merasa lebih percaya diri. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan selalu mudah, tetapi ia percaya bahwa dengan cinta dan kerja keras, mereka bisa menghadapinya bersama. Suatu hari, setelah beberapa bulan pernikahan, Rina mendekati Faisal dengan perasaan yang penuh kebahagiaan. "Faisal, aku ingin memberitahumu sesuatu," katanya dengan penuh semangat. Faisal tersenyum dan berkata, "Apa itu, Rina? Ceritakan padaku." Rina tersenyum. "Aku merasa lebih siap untuk memiliki anak. Aku merasa siap untuk melangkah ke fase baru dalam hidup kita." Faisal memandang Rina dengan senyum penuh kebahagiaan. "Aku juga sangat ingin itu, Rina. Mari kita mulai membangun keluarga kita." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terhingga bagi Rina dan Faisal. Rina merasa sangat diberkahi karena bisa hidup dalam cinta dan kehangatan keluarga yang mereka bangun bersama. Setiap kali melihat Faisal, ia merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang akan selalu mendampinginya, baik dalam suka maupun duka. Beberapa bulan kemudian, Rina mengetahui bahwa ia hamil. Berita ini membuat mereka berdua sangat bahagia. Faisal segera merencanakan segala persiapan untuk menyambut kelahiran anak mereka. Rina merasa sangat bersyukur, dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. "Ini adalah hadiah terindah dalam hidup kita, Faisal," kata Rina sambil memegang perutnya yang mulai membesar. Faisal memeluknya dengan lembut. "Kita akan menjadi orang tua yang baik, Rina. Aku akan selalu ada untukmu dan anak kita." Masa-masa kebahagiaan yang mereka rasakan tidak bertahan lama tanpa tantangan. Kehidupan mereka yang semula tampak sempurna mulai menghadapi ujian ketika salah satu anggota keluarga Faisal, pamannya yang sangat konservatif, datang ke Riyadh untuk mengunjungi keluarga Al-Mansur. Paman Faisal adalah orang yang sangat memegang teguh tradisi dan nilai-nilai lama. Sejak pertama kali bertemu dengan Rina, ia langsung meragukan keberadaan Rina sebagai istri Faisal. "Faisal, apa kamu benar-benar yakin dengan keputusanmu?" ujar Paman Faisal dengan nada sinis ketika mereka pertama kali bertemu. "Bagaimana bisa seorang wanita yang berasal dari latar belakang seperti itu menjadi istri seorang pria terhormat seperti kamu?" Rina merasakan setiap kata yang dilontarkan Paman Faisal bagaikan duri yang menusuk hati. Ia tahu betul bahwa status sosial dan latar belakangnya yang sederhana bukanlah hal yang bisa diterima begitu saja di lingkungan sosial Faisal. Faisal mencoba untuk tetap tenang, namun Rina bisa melihat bahwa ia juga merasa tertekan. "Paman, Rina adalah istriku. Itu semua yang perlu kamu tahu. Aku mencintainya, dan kami akan menjalani hidup bersama." Namun, Paman Faisal tidak begitu mudah menerima keputusan tersebut. "Kamu terlalu cepat mengambil keputusan, Faisal. Pikirkan baik-baik. Ini bukan hanya tentang kamu dan dia, tetapi tentang keluarga kita." Rina merasa terpukul. Ia tahu bahwa kehadirannya di keluarga ini tidak diterima dengan sepenuhnya. Semua yang dia lakukan seakan tak cukup untuk membuktikan bahwa ia pantas berada di tempat ini. Namun, ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia mampu bertahan, meskipun dihadapkan dengan segala macam kesulitan. Di tengah tekanan yang datang dari luar, kehidupan Rina dan Faisal terus berjalan. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka bersama, dan Rina merasakan bahwa ia mulai menerima peran barunya sebagai seorang istri dari seorang pria kaya. Meski ada keraguan dan rasa terasingkan yang masih mengganggu pikirannya, ia belajar untuk bertahan dan memperjuangkan kebahagiaannya. Namun, perasaan cemas masih sering datang. Apakah mereka akan berhasil menghadapi rintangan yang ada, ataukah pada akhirnya semua akan runtuh? Satu malam, Faisal mengajak Rina untuk berbicara serius. "Rina, aku tahu hidup kita tidak selalu mudah. Ada banyak orang yang meragukan kita, bahkan orang-orang terdekatku. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal,
Faisal menatap Rina dengan penuh kepercayaan. Aku akan selalu ada untukmu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Rina tersenyum, merasa dikuatkan dengan kata-kata Faisal. Aku tahu, Faisal. Aku juga berjanji akan terus berusaha. Aku tidak ingin menyerah. Pernikahan mereka semakin kuat, meski terkadang terasa seperti sebuah perjalanan yang penuh tantangan. Mereka menghadapi banyak ujian, tetapi Rina merasa bahwa selama Faisal berada di sampingnya, ia bisa menghadapinya. Aku tidak akan pernah menyerah pada kita, katanya pada Faisal, dengan mata yang penuh semangat dan keyakinan. Faisal membalas senyumannya. Begitu pula aku. Kita akan terus berjalan bersama, Rina. Suatu hari, Rina mengunjungi pasar tradisional di Riyadh dengan Faisal, untuk melihat kehidupan yang lebih sederhana dan lebih dekat dengan masyarakat. Di sana, ia merasa sedikit canggung, karena sebagian besar orang yang ada di sana mengenali Faisal sebagai orang kaya dan terhormat. Namun, Faisal tidak peduli dengan pandangan orang lain. Ia berjalan bersama Rina, tersenyum dan tertawa bersama, menikmati momen yang sederhana namun berarti. Rina merasa sedikit gugup, namun Faisal selalu ada untuk memberikan kenyamanan. Mereka membeli beberapa bahan makanan, berinteraksi dengan penjual, dan menikmati kebersamaan mereka. Aku senang kita bisa melakukan hal-hal sederhana seperti ini bersama, kata Rina dengan senyum bahagia. Faisal menatapnya dengan penuh kasih. Begitulah seharusnya, Rina. Hidup tidak selalu tentang kemewahan. Yang penting adalah kebersamaan kita. Kehidupan yang penuh dengan kemewahan tidak menghalangi mereka untuk merasakan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Ini adalah momen yang sangat berarti bagi Rina, yang mulai merasakan bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan tantangan dan perubahan, mereka bisa terus berjalan bersama, merayakan kebahagiaan yang sejati. Tak lama setelah perjalanan ke pasar, Rina menerima kabar bahwa ibunya di Indonesia jatuh sakit. Kabar itu membuatnya terkejut dan cemas. Faisal segera mengatur agar Rina bisa pulang ke Indonesia untuk menemani ibunya. Meskipun ia merasa ragu untuk meninggalkan Faisal, ia tahu bahwa keluarga adalah hal yang terpenting dalam hidupnya. Di bandara, sebelum keberangkatannya, Faisal memeluk Rina dengan erat. Aku tahu kamu harus pergi, Rina. Tapi ingat, aku selalu mendukungmu. Jangan khawatir tentang apapun di sini. Aku akan menunggu kamu pulang. Rina mengangguk, air matanya mulai mengalir. Terima kasih, Faisal. Aku akan kembali segera. Faisal mengusap lembut pipinya. Aku akan selalu menunggumu, Rina. Rina terbang ke Indonesia dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa cemas tentang kondisi ibunya. Tetapi di sisi lain, ia merasa diberkahi memiliki seorang suami seperti Faisal yang selalu mendukungnya. Ia tahu bahwa ia harus menjalani peran sebagai anak yang baik, meskipun berada jauh dari Faisal. Setelah beberapa minggu di Indonesia, Rina kembali ke Riyadh, dan kabar baik datang, ibunya sudah pulih sepenuhnya. Rina merasa sangat bersyukur bisa kembali ke Faisal dengan hati yang lebih tenang. Sesampainya di rumah, Faisal menyambutnya dengan senyuman lebar, dan mereka berdua saling berpelukan dengan penuh kebahagiaan. Mari kita mulai babak baru dalam hidup kita, Rina. Aku senang kamu kembali. Faisal berkata dengan penuh kasih. Rina tersenyum, merasa bahwa hidup mereka akan terus berjalan bersama, meskipun tantangan akan selalu ada. Aku pun senang bisa kembali ke sini. Bersama kamu, Faisal, aku merasa dunia ini lebih indah. Mereka berdua duduk bersama di ruang tamu, tangan mereka saling menggenggam erat, siap menghadapi semua yang akan datang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.